Selamat siang teman-teman Garasi Bloko. Kali ini kita kedatangan salah satu unit yang sangat spesial. Kalian suka mobil-mobil yang berwarna kan? Nah, di sini kita ada banyak nih. Salah satunya nih ya, salah satunya kita ada Mini. Nah, ini F56. Ini F57. Ini R57. Karena dia mesin yang lama tapi dia cabrio. Dan yang satu ini yang sangat spesial nih guys. Ini F60 Countryman 1500cc 2020. Nah, ini unit ini yang akan kita review saat ini. Kenapa spesial? Karena warnanya adalah warna British Racing Green. Jadi ini warna yang sangat dicari-cari di Mini Cooper karena dia sudah membawa heritage dari BMW Group dahulu kala. Seperti apa dalamnya? Langsung saja ikuti. Mini Cooper Countryman F60 facelift ini tahun 2020. Jadi kita di sini punya salah satu warna yang spesial namanya British Racing Green. British Racing Green itu dia ditemukan di BMW Group, di M3 ataupun yang kayak tipe-tipe di BMW yang udah lama tahunnya. Nah, ini dibawa sampai ke Mini Cooper. Ini warnanya itu dia agak hijau, tapi dia metalik guys. Kalau kena sinar matahari itu dia seperti warna hijau muda. Tapi kalau kita lihat di luar matahari, ini warnanya itu dia hijau gelap. Jadi dia agak berubah warna, tapi warna dasarnya itu hitam, terus digabung dengan abu-abu dan juga warna hijau metalik. Nah, ini mesinnya menggunakan 1500cc, transmisinya DCT. Jadi dua clutch transmission, transmisinya sigap banget. Seperti apa dalamnya, langsung aja kita ikuti yuk. Ini kita mulai dari bagian mesin guys. Nah, ini dia mesinnya. Mesinnya Mini Cooper itu simple, kecil, cc-nya juga kecil, jadi bahan bakarnya irit. Minumnya media minimum RON 95, Pertamax turbo ataupun Shelby power ya. Nah, ini konfigurasi mesinnya dia FWD, penggerak depan. Jadi mesinnya dia tidur ke samping. Dan di sini ada air intake-nya langsung ada rem air intake dari depan sini juga. Jadi dari grill masuk, dia masuk ke bagian intake dan masuk ke bagian turbo. Turbonya di belakang situ guys. Dia dari kap mesin, kalau kalian lihat, ini tuh agak unik. Karena biasa kalau mobil kan cuma atasnya doang tuh. Nah, tapi ini dia sampai list lampunya tuh dia ngikut keangkat guys. Jadi lucu banget. Ini tuh lampunya kalau dicopot kayak mobil yang nggak ada matanya gitu. Bolong gitu. Nah, ini juga bahannya ringan ya, aluminium soalnya. Jadi walaupun cc kecil, tapi tenaganya juga on paper, nggak bohong lah, performanya oke banget. Nanti kita akan cobain. Nah, terus ini kuncinya, dia sama kayak Mini yang lama ya. Jadi ini banyak aksesorisnya. Kalau kalian suka kayak bola, ataupun kayak rem, big brake kit, ini banyak banget yang jual. Jadi Mini itu memang dibuat untuk customer yang suka modifikasi dan suka tampil berbeda. Gitu. Nah, di bagian interior, kalau Countryman itu dia lega banget. Jadi biasanya memang orang yang nyari mobil untuk daily tapi mau dapat brand Mini Cooper-nya. Nah, ini posisi duduk saya tingginya 169 cm. Setirnya dia masih manual, bisa tilt dan teleskopik juga. Nah, terus kalau kita mau mundurin kursi ini juga masih manual. Jadi sebenarnya plus minus ya. Kalau manual itu partsnya dia akan lebih tahan lama. Jadi nggak akan rewel lah ibaratnya. Dan ini justru memang masih dikeep sama Mini Cooper sampai sekarang juga. Even yang F56 3 pintu yang banyak demand-nya juga itu masih manual juga. Karena memang dia lebih simple dan nggak perlu maintenance aneh-aneh gitu. Terus kita coba nyalain ya. Nah, ini untuk nyalainnya pas kita injek rem, ada lampu merah di bagian start stop button. Di sini kalau kita nggak injek rem dia nggak akan warna merah. Pas kita injek, nah ini injek rem dia artinya siap buat dinyalakan. Kita pencet aja langsung. Nah gitu. Ini mesinnya dia 3 silinder 1500cc. Buat mesin 3 silinder ini tergolong sangat halus suaranya. Ini nggak kedengeran juga ke kabin sini sih. Padahal pintu kita lagi buka.
Terus segi berkendara ya, kursi jok ini juga penyetelannya lengkap, bisa naik turun, dan juga dia bisa reclining juga. Ini lengkap banget. Terus kita duduknya juga nyaman, nggak yang kayak kadang ada mobil yang dia tuh kita setirnya agak tinggi. Nah ini nggak, ini enak sih guys. Tapi memang karena bukan yang S model, jadi dia belum ada pedal shift. Memang yang non S model ini dia diperuntukkan untuk daily. Fuel efficientnya udah pasti yang paling top. Terus maintenance-nya juga enak dan irit bahan bakarnya. Di sini dia kalau facelift udah menggunakan joystick ya. Jadi di shifternya udah joystick semua. Dan kalau Countryman itu dia sudah electronic parking brake. Jadi bukan yang pakai rem otot lagi. Ini udah electronic parking brake. Di sini juga ada beberapa mode berkendara, yaitu ada mid, terus ada sport, dan juga ada green. Nah, ada 3 mode berkendara. Terus kalau kita mau ganti-ganti ambient lighting nih ya guys. Ambient lighting tuh dia ada di sini. Nah, ini warnanya dia ganti-ganti. Nah, di sini di pintu juga ada dia. Ini warna hijau. Terus kita ganti warna hijau tua, ini warna biru tua lagi, warna ungu. Jadi Mini itu warna-warni dan fun banget buat dimiliki. Oke, jadi di depan itu aja. Dia simple ya, easy to use, user friendly. Dan kita sekarang coba bergerak ke belakang. Seperti apa sih di belakang? Nah, di belakang ini untuk F56. Nah, ini tadi tempat duduk saya yang tingginya settingannya itu 169 cm. Jadi dari legroom ini masih gede banget guys. Dan ini duduknya masih enak banget ya. Dan juga dia pembagian kursinya itu ada sangat unik ya. Nah, di sini dia tengah-tengahnya pembagiannya bisa satu doang. Jadi kalau kalian punya barang yang panjang, nggak perlu ngelipet dua-duanya. Jadi ini bisa diterusin sampai depan situ. Biasa buat stick golf ataupun yang kayak misalkan kalian anak arsitek gitu ya, bawa misalkan bahan-bahan, pipa kayak apa kayak bisa semua di sini. Ini juga gampang. Jadi semuanya masih manual memang, tapi ya tadi yang saya bilang kalau manual itu dia reliable gitu. Nah, ini juga bisa dimundurin ya. Kan masih agak terlalu maju. Nah, ini agak rebah nih, kayak gini dia. Ini juga. Tuh. Seatbelt lengkap kiri dan kanan. Terus di tengah sini memang dia ada gundukan kecil. Karena kalau di luar sana di Inggris kadang ada Mini yang dia penggerak 4 roda guys. Kalau di Indonesia nggak ada. Jadi memang ini cetakannya kayak gini. Tapi dia nggak terlalu tinggi, jadi untuk kita duduk di tengah juga masih oke banget. Bisa untuk ya misalkan anak umur 15 tahun lah masih oke kalau di sini. Di belakang juga ada AC ya, jadi kalian nggak perlu takut kepanasan kalau naik Mini ini. Nah, ini lengkap nih, ada blower juga di sini. Ada 2 colokan USB Type-C juga di bawah. Terus kita, nah ini guys, nyaman sih, enak loh ini duduknya. Nah, ini coba ya. Sekarang kita lihat ke bagian belakang di bagasi. Tapi kita kayaknya harus majuin dikit karena agak mepet bagasinya. Coba ya. Nah, untuk bagasi dia juga udah power back door ya. Jadi tinggal pencet tombol aja dia bisa langsung kebuka. Ini bagasinya lega banget. Di samping kiri dan kanannya juga dia di extend ya. Jadi nggak cuma dengan garis bagasi ini, tapi dia ada lubang juga ke kiri dan kanan. Bagian bawah ini kompartemen kosong juga. Jadi kalian bisa taruh kayak misalkan barang-barang, P3K, terus misalkan kit-kit yang kalian nggak perlu di atas bisa taruh di bawah sini semua. Gitu, jadi lega banget. Buat daily oke banget lah. Sekarang kita akan coba test drive. Jadi kalian langsung ikut saja yuk.
ini sekarang kita lagi di dalam Mini Cooper F60 Countryman. Ini yang facelift ya modelnya. Jadi kalau facelift itu dia shifternya beda, sama meteran bensinnya dia udah digital guys. Jadi kelihatannya jauh lebih modern. Tapi memang speedometer masih sama, belum yang digital ya, yang agak oval itu ya. Nah ini kita lagi nyoba. Jadi si Mini Cooper ini tuh shocknya nggak adaptif. Dia yang adaptif itu yang S model ya. Jadi ini yang non S yang 1500 cc plus minus. Jadi perawatan gampang banget. Jadi kalian kalau mau ganti shock breaker, which is akan ganti suatu saat, itu kalian nggak perlu beli yang mahal, karena memang speknya dia itu spek yang bisa dipakai buat daily, yang memang lebih gampang untuk diganti gitu ya. Dan barangnya biasa itu banyak banget di mana-mana. Karena shock biasa pun kita ngambil yang aftermarket, kayak misalkan merek Bilstein atau semacamnya, itu juga banyak pastinya. Nggak kayak yang S, itu dia harus yang adaptif, yang sesuai, yang ada sensornya itu. Kalau ini enggak. Dan mode berkendara ini mempengaruhinya di bagian throttle response sama kesigapan transmisi guys. Jadi kesigapan transmisi itu baru mengefek kalau kita ganti si mode berkendaranya. Ini sekarang mode berkendaranya itu yang mid itu yang mode comfortnya biasa kayak kalau di mobil-mobil lainnya. Di sini gantinya itu kalau mau ke sport ini pencet ke atas, kalau mau green itu eco-nya ya. Kalau khasnya Mini itu namanya itu green gitu. Nah ini kita akan coba sekarang masuk ke green ya. Nah green ini dia bisa dikonfigurasi. Jadi contohnya misalkan configure green nih. Nah ini green limit, ini artinya kayak speed limiter. Kalau kita cruise di bawah speed ini, dia akan memberikan rata-rata konsumsi bahan bakar yang cukup irit banget, pakai banget ya. Karena misalkan nih kita nge-cruise maksimal 100, dia lebih irit ketimbang kita nge-cruise di 130 gitu. Terus ini ada settingan Green Climate Control. Green Climate Control ini dia kadang mematikan kompresor AC, jadi yang keluar itu hanya angin biasa ya, jadi angin gak dingin. Sama kayak misalkan kalian matiin settingan AC ini, tapi masih ada blowernya gitu loh. Nah ini untuk di Indonesia biasanya memang nggak dianjurkan. Kenapa? Karena panas banget. Indonesia tuh panas banget guys. Malah nanti kalian kira, wah ini ada yang rusak nih, ada yang itu nih. Enggak. Tapi memang ini karena sistemnya dari Eropa langsung, jadi dia dapat ini. Nah biasanya di pabrikan ini dia nyala. Kalau kalian nggak mau nyala, nggak mau sistem ini nyala, tinggal di-tick aja, dipencet gitu. Nah ini ada fungsinya juga coasting. Coasting ini kalau kita lepas gas, biasanya kalau mobil itu akan perlahan-lahan menjadi pelan, karena dia ada parasite drag dari si transmisi dan flywheel. Nah sedangkan kalau ini nyala, dia nggak pelan, jadi mobilnya itu ibaratnya kayak ngeglosor gitu guys. Jadi nggak ada engine braking ya, kalau kayak mobil-mobil pada umumnya tuh. Jadi kita lepas gas ini dia tetap aja nyelonong nih. Nah ini padahal saya kakinya nggak di pedal gas, jadi dia nge-keep speednya tuh kurangnya itu lebih lama gitu. Jadi bahan bakar yang digunakan ini benar-benar minimum banget dengan sistem coasting ini. Jadi bagus banget ya. Kalau buat mobil-mobil zaman sekarang tuh sebenarnya dibutuhkan banget, tapi memang mungkin agak kompleks ya sistemnya. Jadi rata-rata memang hanya ada di mobil Eropa, BMW Group ataupun kawan-kawannya ya. Nah ini di green mode kita akan coba kickdown. Kickdown di green mode itu dia nggak seagresif mid mode ataupun sport ya, tapi masih narik. Tapi memang responnya dia agak halus gitu loh, nggak nyentak gitu, lebih halus dia. Tapi memang tetap kencang gitu loh. Nah ini nyaman ya kan, irit. Terus setirnya juga kalau di green mode itu dia sama ringannya kayak di mid mode. Jadi ringan, ya enak gitu bawa kemana-mana. Nah kalau kita coba pindahin ke sport ya, sport ini di atasnya mid. Dan sport ini berasa langsung setirnya resistansinya lebih besar, jadi rada berat gitu guys. Feedbacknya itu dia lebih stiff, lebih kaku. Tapi memang buat pengontrolan dia lebih tajam gitu ya. Dan kita coba kayak gini-gini tuh zigzag dia lebih tajam. Jadi lebih akurat. Memang kalau kita di sport mode itu memang dibutuhkan akurasi dan juga respon mesin yang sangat instan. Nah ini di sport mode kalau kita nyentak kickdown gitu ya,
pedal gasnya itu dia lebih sensitif timbang di green ataupun mid. Dan respon transmisinya juga lebih sigap ketimbang yang normal. Powernya dia lebih deliverynya tuh lebih agresif ketimbang yang dua mode tadi itu. Biasanya memang mode sport ini dipakai untuk ngebut-ngebutan, tapi kadang juga dipakai untuk kalau kalian butuh torsi yang lebih instan ya, kayak misalkan kalian lagi di tanjakan, daerah-daerah pegunungan yang tinggi, kayak misalkan puncak ataupun anywhere yang memang membutuhkan tenaga yang lebih instan. Karena Mini itu selalu penggerak depan, walaupun yang S. Jadi kalau penggerak depan itu memang penyaluran torsinya nggak seenak mobil-mobil penggerak belakang gitu guys. Tapi ya Mini ada mode untuk memanipulasi semua itu agar kenyamanan berkendara dan performanya juga tetap aman gitu ya. Nah ini akan kita coba kickdown ya. Dia juga ada manual mode satu lagi, tapi manual mode-nya masih di sini karena belum ada pedal shift. Kalau yang S baru ada pedal shift ya guys. Nah ini kita akan coba kickdown nih. Iya, enak sih. Nggak terlalu kencang, cuma oke banget, cukup banget buat daily, oke banget. Nah ini udah 100 tuh, jadi nggak berasa gitu. Memang mesin 1500-nya Mini itu reliable dan juga irit. Tapi memang yang harus kalian perhatikan itu bahan bakar ya guys. Bahan bakar Mini ataupun ini dia platformnya sama persis kayak BMW X. Jadi secara spare part itu juga sama, reliability juga sama. Kalau yang 1500 itu memang membutuhkan bensin yang oktannya agak tinggi. Jadi memang irit, cuma memang kalian harus ngasih makan bensin yang berkualitas guys. Kalau nggak mau banyak problem gitulah ibaratnya ya. Karena ya memang mobil Eropa diciptakan buat lebih efisien, tapi memang dia memerlukan bahan bakar yang bagus gitu. Hampir semua mobil Eropa tuh rata-rata 95 RON-nya. Jadi itu bagus juga untuk pembakaran mesin, bagus juga untuk mur mesin. Jadi win-win solution nih. Tapi memang harga kalau di Indonesia memang agak lebih mahal ya kalau yang RON 95 ke atas gitu. Tapi worth it lah menurut kita sih guys. Multimedia ini dia sangat simpel ya. Jadi ada menu. Nah ini menu utama kayak gini, dia ada navigation, udah ada satellite navigation juga. Tapi memang kalau satellite navigation gini, kalau kita mau guidance harus menggunakan nama jalan dan nama blok. Kayak misalkan kita nyari nih Ion Mall atau misalkan Ice BSD, kita nggak bisa ngetik Ice BSD kayak gitu karena dia nggak akan ada di database itu walaupun sudah diupdate ya. Jadi dia memang sistemnya sama persis kayak di luar negeri, memerlukan nama jalan dan nama blok gedung tersebut baru bisa muncul gitu. Terus point of interest juga bisa kelihatan semua di sini ya, kayak pom bensin dan kawan-kawannya. Terus dia ada My Mini. Nah ini My Mini kita bisa melihat monitor dari berbagai macam tipe-tipe yang kita perlu tahu gitu, kayak misalkan konsumsi bahan bakar berapa, mini country timer, driver profiles, vehicle status, teknologi in action, ini semua ada di sini semua. Jadi lengkap banget. Kalau mobil Eropa sekarang memang semuanya sudah digitalized, informasinya juga sangat singkat tapi padat gitu loh, jadi bagus gitu. Nah ini juga ada mini connected. Mini connected ini dia kayak misalkan assistance. Jadi kita mau taruh mobile telepon, mobile device di sini bisa juga. Jadi untuk misalkan emergency contact juga bisa kelihatan semua di sini. Terus dia ada notification ini, message dan lain-lain. Dan juga ada communication. Communication ini kalau kalian mau connect HP kalian, Bluetooth ataupun kayak misalkan telepon, ini bisa semua di sini. Terus ada media dan radio. Ini fitur yang akan kalian sering pakai ya. Untuk yang non S dia belum Harman Kardon, tapi memang kualitas audionya Mini sama BMW Group itu udah oke banget ya, karena memang udah diciptakan buat fun to drive dan juga buat harian juga enak banget. Ini jadi masih cukup banget buat audio yang suaranya enak lah. Nggak kayak biasanya kan mobil-mobil lain tuh yang belum ada brand-brand tertentu itu jelek ya, ini enggak sih, ini oke banget. Terus ini dia ada, kita balik ke sini. Nah kalau menu utama itu aja. Kalau kita mau lihat kayak misalkan ya konsumsi bahan bakar, terus
uh, suhu, temperatur coolant. Nah ini bisa semua dari MID tengah sini guys. Nah ini, oh ini agak macet. Ini karena lagi ada Gias guys. Kita lokasinya di BSD ya. Salah masuk guys. Nah ini kita coba mundur ya. Kalau mundur, memang Mini Cooper itu belum ada kamera ya. Jadi kamera itu dia tambahan, opsi tambahan. Memang agak cukup mahal kalau di ATPM-nya. Biasanya sih memang orang nambah optional itu udah murah kok. Sekarang banyak yang jual juga. Dari range-nya tuh dari 4 jutaan sampai 8 jutaan juga ada sih guys. Nah ini buat city driving kenapa enak? Karena dia satu penggerak depan, dua dia steeringnya tuh padat guys. Jadi enak gitu loh, nggak ribet. Kemana-mana itu belok-belok gampang. Kalau salah jalan kayak tadi kita salah jalan juga itu enak juga ya, gampang. Geraknya juga nggak ribet. Bodinya juga memang kalau Mini kan dia body kita tuh agak gelembung-gelembung ya, jadi fender itu agak gendut gitu. Tapi visibilitas sih masih enak banget, masih oke banget, kelihatan bumper depan tuh kelihatan gitu. Buat daily sih Countryman memang paling cocok sih ya. Barang di belakang juga enak banget, jadi penumpang belakang juga lega, bagasinya juga lega, akselerasinya juga oke banget, cocok lah ini.